Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita akan mereview secara singkat saja untuk firmware Magic yang kita install atau kita flash di Skybox A1 Plus. Ukurannya adalah 4 MB. Untuk memastikan kita akan masuk ke menu, kemudian kita pilih sistem, kemudian selanjutnya kita pilih adalah info. Nah, terlihat di situ ya. Untuk softwarenya itu adalah Magic H264, ukurannya adalah 4 MB. Nah, untuk Skybox A1 Plus sebenarnya untuk firmware dengan ukuran 4 MB ini tidak kita sarankan mengingat fitur H265-nya atau HFC-nya tidak aktif atau tidak support lagi. Jadi ya mubazir. Nah, untuk Magic ini dimana dia memiliki layanan IPTV ada beberapa namun tidak semuanya yang aktif. Yang aktif contohnya adalah Fly. Fly ini aktifnya kurang lebih hanya selama 2 minggu mungkin ya. Dan yang paling lama itu kalau saya tidak salah adalah Amigo. Kita coba tes. Ini kalau nggak salah sampai dengan tahun 2024 di bulan Januari-nya. Pastikan bahwasanya koneksi internetnya memadai, yaitu kalau bisa sih di 20 Mbps ya. Nah, terlihat di situ masa aktifnya adalah sampai tanggal 21 Januari 2024. Nah, ini sebenarnya lancar sih ya. Kalau seandainya sudah terbuka, maka kita tidak perlu lagi bufferingnya itu boleh dikatakan tidak terlalu sering walaupun terkadang ada sharing. Dan perlu diketahui juga bahwasanya untuk bandwidth yang saya gunakan ini adalah di 35 Mbps. Jadi ya dikarenakan ini adalah layanan gratis jadi dimaklumi saja. Dan ini juga terkait dengan Skybox A1 Plus yang sebenarnya bukanlah merupakan perangkat untuk streaming. Jadi ini merupakan layanan tambahan saja. Untuk YouTube lancar, tidak ada masalah sama sekali. Di mana untuk fitur pencariannya pun juga dapat berfungsi dengan baik. Jadi pengguna kalau seandainya ingin mencari konten yang diinginkan itu sangat bisa sekali ya. Nah, misalnya kita cari CBTech misalnya gitu ya. Kita coba tes, kita jajal langsung saja. Nah, ini adalah CBTech. Kemudian kita coba cari apakah dapat. Nah, dapat ya. Ini merupakan salah satu contohnya. Kita buka aja salah satunya. Untuk YouTube ini mendukung resolusi sampai dengan 720p. Nah, itu kelihatan ya. Jadi itu merupakan maksimal resolusi yang didukungnya lancar, nggak ada masalah sama sekali. Jadi aman. Dan kemudian beberapa layanan aplikasi yang lain ini merupakan ya aplikasi-aplikasi yang didukung dan mendukung juga untuk DLNA. Namun sayangnya untuk SAT-IP atau untuk layanan di mana kita bisa menonton menggunakan atau web server ya, di mana kita dapat menonton menggunakan smartphone, laptop ataupun perangkat lain yang mendukung. Nah, di sini ternyata tidak ada. Dan kemudian kita coba lihat ya untuk installation. Nah, ini untuk installation biasa saja sih standar. Kemudian di channel list kita juga dapat melihat berbagai macam protokol yang didukung di sini. Ada beberapa layanan yang gratis ya seperti Flycam dan Amicam, namun sayangnya kita nggak tahu untuk jurusan atau satelit yang didukungnya. Nah, ini kalau kita coba tambahkan, kita coba lihat. Ini protokol yang didukung seperti CCCam, NewCam, kemudian T-Share, AmigoCam, Flycam. Nah, itu merupakan protokol didukungnya. Ada beberapa, sayangnya tidak ada MGCam sayangnya. Kemudian kita coba lihat untuk dukungan untuk K. Ada BIS, Powerful, Thunderbird, dan Constant CW. Ini merupakan file untuk kita upload ya untuk KK-nya. Jadi ada BIS-K, Powerful, dan Thunderbird. Nah, untuk BIS-K ini tidak bekerja secara otomatis. Jadi harus kita inputkan secara manual. Nah, kita coba ya, misalnya adalah untuk CNN Indonesia. CNN Indonesia ini kalau seandainya tidak kita inputkan key-nya, maka dia tidak akan bisa open. Dan ini kebetulan belum saya masukkan. Nah, seperti ini ya. Jadi harus kita masukkan secara manual dengan menekan tombol hijau pada remote control. Nanti silahkan dimasukkan saja. Sementara untuk Powerful, untuk beberapa satelit seperti Measat 3 C-band itu masih bisa berfungsi atau masih bisa bekerja. Dan perlu diketahui juga untuk multistream di ABS2 Ku-band ini tidak mendukung. Namun sepertinya kalau seandainya kita inputkan frekuensinya sepertinya bisa ya. Tapi yang jelas dikarenakan perangkatnya tidak mendukung atau hardware-nya tidak mendukung, maka itu tidak bisa. Begitu juga misalnya kalau kita berbicara terkait dengan T2MI di YAML 601 itu juga tidak bisa, jelas tidak bisa untuk itu. Jadi ya disesuaikan saja ya dengan harga yang kita bayarkan dengan apa yang kita dapatkan. Nah, ini lancar ya, nggak ada masalah sama sekali sih ya, aman semuanya. Kalau kita berbicara tentang ini aman. Namun perlu diketahui juga bahwasanya ini tidak mendukung juga misalnya kalau untuk ST2 Ku-band. Nah, ST2 Ku-band tidak bisa sama sekali. Ya, nah seperti itu.
Dan untuk satelit-satelitan yang biasanya membutuhkan pengaturan CW check, jadi tidak bisa. Namun kabar baiknya adalah dimana untuk menggunakan firmware Magic ini di Skybox A1 Plus ini, untuk HVS Plus itu masih bisa bekerja. Akan tetapi kalau kita ingin memutar file-file dengan HEVC atau kodek HEVC itu nggak bisa. Termasuk dengan saluran televisi yang HEVC itu nggak bisa. Nah, saya akan cobakan ya, ini adalah untuk HEVC. Saya coba tes, langsung keluar di situ muncul tulisannya adalah unsupported. Namun ini mendukung untuk subtitle. Kita cobakan, misalnya ini merupakan salah satu filenya, kita cobakan langsung saja. Nah, untuk subtitle dia mendukung nih, tinggal ditekan saja tombol subtitle pada remote control. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya nanti muncul bahasa planet yang di bawahnya itu, ini dirubah ya menjadi ASCII, disesuaikan saja ya. Nah, jadi kalau untuk subtitle dia mendukung, tidak ada masalah sama sekali. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Kalau seandainya kita ingin melakukan, nah ini juga tersedia TS Record. Misalnya kalau seandainya kita ingin melakukan merekam suatu suatu transporter untuk keperluan analisa, itu sangat dimungkinkan sekali. Namun jangan lupa sebelumnya untuk itu kita harus pilih satelitnya dulu. Nah, saya ambil contoh nih DST2QBN. Kemudian selanjutnya kita balik lagi, kemudian kita pilih di situ ada TS Record. Nah, seperti ini ya. Nah, itu baru bisa ya. Jadi bisa kita tinggal pilih saja nanti frekuensi atau transponder yang ingin kita rekam. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang Magic ini kurang lebih adalah seperti itu. Kalau seandainya kita ingin melakukan update secara online, ini kebetulan nah seperti ini ya. Nah, itu sudah tidak ada lagi versi yang baru. Untuk local version dengan bin version itu adalah sama. Jadi tidak perlu untuk kita lakukan update secara online seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Magic ini atau firmware Magic ini di Skybox A1 Plus, ini sebenarnya kita tidak rekomendasiin sih ya, karena ada berbagai macam fitur atau ada fitur di Skybox A1 ini yang tidak jalan. Jadi seperti itu ya kurang lebih review singkat untuk Skybox A1 Plus dengan menggunakan firmware-nya adalah Magic. Semoga saja review singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.